Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para talibul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yakni memahami fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah. Dan lebih khusus kita akan membahas tentang surah Ali Imran ayat 190. Baik, untuk lebih barokahnya marilah kita awali pembahasan kita kali ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Ali Imran ayat 190. Pertama-tama profil surah Ali Imran ayat 190. Baik. Surah Ali Imran merupakan surah ketiga di dalam Al-Quran. Sesuai urutan mushaf Al-Quran, surah Ali Imran itu terdapat di urutan ketiga setelah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Surah Ali Imran tergolong surah Madaniyah, artinya surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan surah ini juga terdiri dari 200 ayat. Nama Ali Imran dinamakan surah Ali Imran. Ali Imran sendiri artinya keluarga Imran. Dinamakan Ali Imran karena surah ini memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisah tersebut disebutkan kelahiran Nabi Isa alaihi salam, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa kemu'jizatannya, serta disebutkan pula kelahiran Maryam binti Imran. Ya, baik, selanjutnya kita akan baca surah Ali Imran ayat 190 dan juga terjemahannya. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, ini bacaan surah Ali Imran ayat 190 dan juga artinya. Terdapat kosakata yang ada di ayat tersebut. Ya, mari kita belajar menerjemahkan atau belajar menghafal kosakata yang terdapat di ayat tersebut. Yang pertama ada lafaz inna, ya. Selanjutnya fi, inna fi khalqis samawat, ya, ada inna fi khalqi as-samawat wal ardi wa ikhtilafi al-lail wan nahar la ayatin
liulil albab. Ini kata-kata atau lafaz-lafaz yang terdapat di ayat 190 surah Ali Imran. Artinya adalah arti dari kata-kata tersebut inna artinya sesungguhnya, fi dalam, khalqi penciptaan, as-samawat langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafi dan silih berganti, al-lail malam, wan nahar dan siang, la ayatin sungguh terdapat tanda-tanda, liuli bagi orang-orang yang al-albab berakal, atau juga bisa diartikan sebagai cerdas. Al-albab itu artinya berakal atau cerdas. Ini kosakata yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 190. Selanjutnya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Ali Imran ayat 190. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy datang kepada orang Yahudi untuk bertanya, mukjizat apa yang dibawa Musa kepada kalian? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya terlihat putih bercahaya. Kemudian mereka, kaum Quraisy bertanya kepada kaum Nasara, mukjizat apa yang dibawa Isa kepada kalian? Mereka menjawab, ia dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir hingga dapat melihat, menyembuhkan orang berpenyakit sopak dan menghidupkan orang mati. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkata, hai Muhammad, coba berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar gunung Safa ini dijadikan emas. Lalu Rasulullah SAW berdoa, maka turunlah surah Ali Imran ayat 190 sebagai jawaban bagi kaum Quraisy tersebut, yaitu petunjuk untuk merhatikan apa yang telah ada yang akan lebih besar manfaatnya bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Inilah sebab turunnya dari surah Ali Imran ayat 190. Jadi sebabnya adalah permintaan kaum Quraisy untuk kepada Rasulullah agar menjadikan gunung Safa ini dijadikan sebagai emas. Akhirnya Rasulullah berdoa, kemudian turun ayat ini. Selanjutnya kandungan dari surah Ali Imran ayat 190. Yang pertama penjelasan surah Ali Imran ayat 190 di dalam tafsir Al-Wajiz. Kita ambil penafsiran dari tafsir Al-Wajiz. Dalam tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari dengan sangat rinci, pergantian keduanya dalam waktu yang lama maupun singkat, panas dan dingin, serta peristiwa lainnya itu mengandung dalil yang jelas atas keberadaannya, kuasa dan keesaan Allah bagi orang yang berakal. Ini penjelasan dari tafsir Al-Wajiz. Ayat ini diturunkan ketika suku Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW dengan berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Safa menjadi emas. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat ini. Ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Maka sebaiknya kalian memikirkan hal tersebut, yakni memikirkan penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya kandungan surah Ali Imran ayat 190 menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Menurut Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Ali Imran ayat 190 dengan menjelaskan bahwa ayat tersebut mengundang manusia untuk berfikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni benda-benda angkasa seperti matahari,
bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit, atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, serta kejadian dan perputaran bumi pada porosnya yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang pendeknya, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya, ini menurut pendapat Profesor Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya. Selanjutnya berdasarkan penafsiran dari para ulama mufassir, ya, ulama ahli tafsir mengenai surah Ali Imran ayat 190 ini, dapat kita pahami bersama bahwa manusia diberi potensi berupa akal, bahwa diberi potensi berupa akal agar digunakan sebaik-baiknya. Ya, jadi manusia itu sudah diberi anugerah, diberi akal, ya, diberi potensi berupa akal agar digunakan sebaik-baiknya oleh manusia itu sendiri. Di antara fungsi akal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut adalah untuk merenungkan berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini dengan tujuan agar menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fungsi daripada akal itu adalah untuk merenungkan berbagai ciptaan Allah supaya bisa menambah kadar keimanan kita kepada Sang Pencipta. Ya, selanjutnya yang dimaksud ulil albab itu yang terdapat di akhir ayat, ya. Ulil albab, ada kata ulil albab, artinya adalah orang yang menggabungkan potensi zikir dan fikir. Ya. Ulil albab itu yang albab, orang-orang yang berakal, yaitu orang yang menggabungkan potensi zikir dan fikir. Mereka berzikir dalam berbagai situasi dan kondisi, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Berzikir kepada Allah selalu mereka lakukan dengan menyebut asma Allah melalui lisan, diresapi dalam hati, dan melakukan amal soleh untuk menambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan potensi akal, ya, potensi akal digunakan untuk berfikir yang dapat dilakukan dengan cara membaca, merenungi, dan memahami segala yang ada di langit dan di bumi yang berisi rahasia ilahi. Dengan bekal akal, manusia mampu mengetahui dan memikirkan berbagai fenomena yang ada, kemudian menghasilkan suatu pengetahuan atau ilmu. Pengetahuan tersebutlah yang dapat mengantarkan manusia untuk bersyukur dan meyakini segala ciptaan Allah yang mengandung banyak manfaat. Inilah yang dimaksud dengan ulil albab, ya, orang yang menggabungkan zikir dan fikir. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan kita tentang pemahaman surah Ali Imran ayat 190. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.